Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Arisi. Sore ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 13 Januari 2025. Hari ini kita membahas mengenai kualitas layanan haji di Indonesia. 3 narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Bapak Dr. Haji Mahbub Daryanto MPDI. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Indonesia Provinsi Jambi. Assalamualaikum Pak Mahbub. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Pak. Iya. Ke Indonesia lagi. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Iya. Terima kasih Pak Mahbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah hadir, dan narasumber yang kedua Dr. Haji Muslih SAG MPDI, akademisi dari UIN SD Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah hadir, dan narasumber yang ketiga ada Bapak Muhammad Jayadi, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah hadir di studio. 3 narasumber yang kompeten sudah hadir, dan kita akan banyak memperbincangkan tentang manajemen pengelolaan haji di Indonesia. Saya mulai dari Pak Mahbub. Pak Mahbub, ya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar ya di dunia, dan tentunya haji ini menjadi rukun Islam yang kelima yang tentunya wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Iya. Dengan adanya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat Indonesia, banyak yang mampu dan tentunya banyak juga yang mendaftar. Dengan terbatasnya kuota tentu ada masa tunggu ya, seperti itu kurang lebih. Nah, bagaimana sebenarnya pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Agama, khususnya di Kanwilnya Jambi, bagaimana mengelola manajemen pengelolaan haji di Indonesia? Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu kenapa kemudian kalau mendaftar menyetorkan sejumlah uang sekian juta misalnya, kemudian harus menunggu sampai 10, 20, bahkan 30 tahun saya dengar akhir-akhir ini. Bagaimana sebenarnya Pak manajemen pengelolaan hajinya? Jadi begini, ini pemerintah ini kan haji ini kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang mengatur tentang pelaksanaan ibadah haji. Jadi memang di sini negara hadir dalam rangka umat Islam ya, melaksanakan rukun Islam yang kelima ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu kan. Nah, karena memang yang mampunya sudah banyak ya, daftarnya juga banyak. Dan yang kedua, haji ini kan ada nomor porsi ketika menyetor kan. Nah, itu dulu kan orang sering merasa, wah siapa punya orang dalam, siapa punya koneksi bisa berangkat dulu. Ini nggak ada lagi sekarang. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Jadi memang urut kacang lah. Siapa yang daftar dulu ya dia berangkat dulu. Oke, sudah menggunakan sistem. Jaminan atas perlindungan lah pada jamaah, mulai dari dia mendaftar dan dia mendapat nomor porsi, dia berhak untuk dijamin oleh negara dia berangkat. Itu mulai tahun berapa ada sistem seperti itu? Kalau itu kalau salah mulai tahun 2010 sudah kita mulai. 2010 udah. Jadi artinya bahwa kalau dulu kan dibuka kota siapa cepat sih dia dapat kan. Kalau ini siapa daftar dia akan dapat nomor porsi. Jadi jaminan kepastian dia untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Karena memang kotanya ini kan ditentukan oleh OKI, Pak. Organisasi Konferensi Islam. Jadi makanya Indonesia itu estimate-nya penduduk muslimnya sekitar 221 juta. Makanya kita dapat 221 ribu jamaah haji. Termasuk dibagi per provinsi. Makanya Jambi dapat 2.800. Oke, sebentar Pak. Berarti berapa persen tuh Pak? Jadi ngitungnya per penduduk ya? Iya, per mil. Penduduk muslim ya, Pak. 1 per mil. Karena Jambi ini penduduknya ya diestimasikan 1 per milnya 2.800-an ya, 2.800 kita dikasih porsi untuk itu. Jawa Barat mungkin karena 35 juta penduduknya ya dikasih 35.000. Termasuk Jawa Tengah itu kan karena memang porsinya besar. Dan mendaftarnya misalnya orang Jambi harus daftar di Jambi atau boleh daftar di tempat lain? Iya, sesuai KTP ya. Sesuai KTP? Ya, KTP domisili, tapi boleh pindah ketika dia misalnya dia daftar di Kalimantan. Bisa saja dia daftar di Kalimantan, nanti dia pindah tugas misalnya kemana ya tinggal pindah porsi, pindah saat keberangkatan bisa dimutasi namanya. Oke. Jadi manajemen pengelolaannya adalah by system. Iya, by system. Dengan kalau ada yang mengatakan nggak by system tuh, saya kira itu aneh gitu kan.
karena nggak pernah terjadi ya di Kementerian Agama itu sudah, misalnya ini yang mau berangkat tahun ini, dia sudah di tracking, Mbak. Dari nomor urut porsi sekian sampai urut nomor porsi sekian, itu yang akan berangkat. Berapa untuk petugas, berapa untuk petugas haji daerah, itu juga berapa KBIH juga dikasih, Pak. Dikasih porsi. Dan KBIH yang jumlah binaannya, misalnya yang ikut di kelompok bimbingan itu mungkin lebih dari 100 orang, diberikan porsi dia untuk mendamping. Ini sudah. Kayaknya pemerintah sudah mengatur hal-hal yang membuat bagaimana jamaah itu bisa nyaman untuk berangkat haji. Oke, baik, saya ke Pak Musli. Pak Musli, saya dengar juga kemarin Pak, ya Alhamdulillah, ya, tahun 2024. Setelah menunggu berapa tahun, Pak? Saya menunggunya daftarnya bulan Januari tahun 2012. Jadi sekitar 11 tahun. 11 tahun. Itu 2012 daftarnya. Kalau sekarang 30 tahun sekarang ini. Baik. Iya. Pak Musli, sebagai pengamat ini, bagaimana Anda mengamati manajemen pengelolaan haji di Indonesia? Apakah sudah pas, sudah tepat, atau ada kekurangan, atau ada yang perlu ditingkatkan? Ya, sepengetahuan saya, pengalaman dari yang kemarin saya mengikuti ibadah haji, memang saya lihat pengelolaan haji ini sudah sangat bagus sekali. Dari sisi prosedurnya, kemudian lagi cara mereka mendaftarkannya, kemudian pengarahan dari pihak Kemenak ataupun dari pihak KBIHU yang mengajak kami ataupun membimbing kami, itu sudah sangat teratur dan sudah sangat disiplin sekali. Jadi kami pernah juga menanyakan pada tahun 2023 menanyakan kan, karena Januari awal kami daftar, bagaimana bisa tidak masuk 2023 ini jamaah? Tidak bisa memang. Oke. Itu tidak bisa. Di sistem, karena by sistem Pak katanya. Oh iya, nggak apa-apa. Pada hikmahnya juga kan, kalau kami bisa berangkat. Jadi memang transparan, bisa dicek gitu ya? Bisa dicek Pak, bisa dicek. Bisa dicek ketika itu. Dan pelayanan-pelayanan yang didapat waktu melaksanakan mendaji memang yang tahun ini ya sangat bagus sekali Pak. Apalagi dari sisi catering itu Pak Kanwil ya. Kami di sana itu catering itu 3 kali sehari. Baik di hotel di Mekah, di Sisah kami itu. Kemudian lagi di Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu tidak putus. Bahkan makan-makan itu berlebih-lebih Pak Kanwil. Ya. Apalagi yang ngambil Nafar Sani, Nafar Sani itu kan banyak nafar awal banyak pulang semua kan pada hari ketiganya di Mina. Pada hari keempatnya itu ketika itu memang makanan tuh tetap stok itu semuanya, jadi sangat banyak sekali berlebih-lebih. Itu kami kemarin itu Pak Kanwil, buah-buah itu sampai sekotak itu udah termakan. Belum lagi minum-minuman semuanya. Pelayanan bagus. Artinya manajemen penyelenggaraan haji sudah bagus, sudah transparan, bahkan sampai hari H juga sudah baik. Kalau Pak Jayadi sendiri bagaimana memandang manajemen pengelolaan haji di Indonesia? Terima kasih. Kami terima kasih, kebetulan juga sudah pernah merasakan. Itu saya 2012. 2012. Alhamdulillah zaman itu pun sudah cukup luar biasa. Masih sudah pakai sistem waktu itu Pak Jayadi? Waktu itu daftarnya belum. Kan yang pakai sistem kan 2010 ke sini Pak. Pada saat 2010 yang pakai sistem itu. Dan memang kalau dari sisi pelayanan dan sebagainya luar biasa. Sebentar Pak Jayadi. Pak Jayadi berangkat 2012 dengan masa tunggu berapa waktu itu? Kalau Pak Musli tadi 11 tahun. Kalau Pak Jayadi? Mungkin waktu itu udah langsung kalau masih 2010 bawah langsung. Iya, masih 2010 ke bawah langsung. Jadi alhamdulillah kami sudah merasakan juga memang pengelolaan dan sebagainya luar biasa. Cuman memang masukan kami mungkin nanti kalau misalnya Pak Kanwil koordinasi ke pusat, memang sepertinya petugas memang perlu istilahnya itu ada penambahan mungkin ya. Karena memang porsinya mungkin itu dirasakan ya. Dan alhamdulillah memang kita juga tidak menafikan peran KBIH cukup membantu. KBIH itu jadi bimbingan ibadah haji, Pak. KBIHU. Ya, KBIHU sekarang ya. KBIHU, Pak. Jadi ini kan dari masyarakat ya Pak Kiai ya. Dari lembaga masyarakat yang dibuat. Kemudian sebagian jamaah itu memang tergabung di situ. Jadi memang terbantu betul untuk pelaksanaan ibadah, karena memang seingat saya zaman itu, tidak tahu sekarang,
Satu kloter itu kan petugasnya cuman berapa orang ya? 5, Pak. 5 orang. yang Satu menghadonahi. kloter berapa orang, Pak? Satu Ini? kloter itu 450. 450. Nah, jadi kalau terasa betul peran KBIH itu sangat membantu. Jadi memang kalau misalnya 5 orang ini menghandle 450 itu saya pikir memang sangat kewalahan ya. Nah, saya pikir mungkin masukannya itu Pak Kiai. Tapi dari sisi secara umum menurut saya sudah cukup luar biasa. Betul kata beliau tadi, dari sisi pengelolaan, manajemen dan sebagainya sudah oke. Tinggal bagaimana bisa memaksimalkan mungkin pelayanannya dengan menambah. Mudah-mudahan bisa ya kan. Baik. Cukup luar biasa kan. Baik, saya kembali lagi ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya bicara lagi mengenai kuota ini ya. Tadi kuota ini ditentukan oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam ya? Iya, betul hitungan per milnya ya. Hitungan per milnya. Nah, untuk berarti berbeda-beda nih setiap tahun jatahnya. Enggak, jadi ratanya itu sama. Jadi hitungannya sebenarnya yang memutuskan itu ya pemerintah Saudi ya. Kerajaan Saudi berdasarkan dari data OKI, Organisasi Konferensi Islam itu berapa sih sebenarnya penduduk Muslim Indonesia gitu. Sebenarnya lebih dari itu kalau hari ini. Betul. Tapi kan kita ini apa Pak ya? Di sana tuh terbatas, tempatnya terbatas, waktunya terbatas. Ya. Nggak loss gitu waktunya. Durasinya itu gimana ya? Mulai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Zulhijjah itu pada puncak-puncaknya. Sampai haji itu hanya 6 hari selesai Pak. 5 hari selesai. Tapi kan mengorganisir orang 220.000 orang untuk berangkat. Tidak Indonesia saja ya. Baru Indonesia. Indonesia ini termasuk yang kedua lah setelah Turki ya. Turki atau mana ya kalau salah. Turki kalau nggak salah yang paling besar itu. Nah, kita kan tahu Pak, ini ada yang tamat SD, ya sampai yang profesor pun ada di dalam jamaah haji itu. Jadi memang ya haji ini memang nggak bisa tebak-tebak Pak. Jadi memang pemerintah ini memang harus siaga satu gitu. Artinya Kementerian Agama itu nggak bisa santai gitu dalam pelaksanaan ibadah haji. Makanya Amirul Hajj itu ya bertanggung jawab penuh di situ bersama duta besar mengawal haji itu dari A sampai Z, misalnya soal makan, jangan sampai terlambat, jangan sampai semua SOP itu udah rigid lah sebenarnya. Dari dulu nggak ditanggung makan ya Pak Zayedi ya. Sekarang makannya udah di catering. Nggak khawatir Pak makan sembarangan, nanti ya keracunan. Nah inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah bagaimana menjamin mulai dari tahap pendaftaran, pembinaan, manasik. Kita memastikan manasik itu sampai 8 kali Pak. Kewajiban Kementerian Agama memberikan manasik. Di samping ada suplemen dari KBIHU. KBIHU ya mungkin mau tiap minggu, mau seminggu 2 kali itu haknya KBIHU. Nah, kita ini kan masih berangkat melalui embarkasi Batam ya. Walaupun kita antara, kita proses clearingnya udah di Jambi, pool. Tinggal berangkat ke Bandara Hang Nadim Batam, nanti dari Batam kita nunggu di ruang tunggu ya setelah 1-2 jam kita langsung terbang ke Saudi. Nanti dari Saudi juga pulangnya seperti itu. Insya Allah jamaah asal mematuhi Pak. Nah tahun ini petugas kita juga baru dikasih slotnya 2000-an Pak. Padahal kan tahun lalu itu 4.800 kalau nggak salah. Jauh turunnya. Berkurang masih minta nih Pak Menteri Agama hari ini sedang berada di Saudi Pak untuk memastikan kontrak-kontrak ya hotel ya masair misalnya juga misalnya di Mina kita posisi tenda kita di mana, di Arafah posisi tenda kita di mana, karena memang semua pingin semua dapat akses yang cepat. Baik Pak Mahfud, nanti saya ke situ, tapi ada pertanyaan urgent yang masyarakat perlu tahu dan ini yang poinnya. Kenapa kemudian kita harus mendaftar misalnya dengan harga 25 Pak ya, masih ya? Kuota 25. Dan uang 25 ini dengan masa tunggu itu kemana? Kemudian nanti ditetapkan juga biaya hajinya kan sekarang 80 sekian juta. 89 juta. Nah, bagaimana menentukan itu? Nah, biaya-biaya ini perlu masyarakat banyak tahu, tapi nanti menjawabnya kita sudah dulu. Bisa jangan kemana-mana, tetap di Jambi. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema hari ini kualitas layanan haji. Saya bersama Pak Mahfud Daryanto, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pak Mahfud, bagaimana dengan
tadi kuota sudah kita bahas. Nah, bagaimana dengan anggaran penyelenggaraan haji ini? Apakah kan masyarakat harus mendaftar di sistem, kemudian kalau tidak salah 25 juta untuk dapat porsi. Untuk dapat kursi, kemudian 25 uang itu kemana? Dengan masa tunggu itu uangnya dikemanakan? Kemudian waktu nanti sudah waktu hari H pelaksanaan, dia ada biaya sendiri Pak ya, ada penetapan dan harus bayar selisihnya itu Pak ya. Bagaimana manajemen keuangannya itu Pak? Jadi begini, di dulu dana haji ini dikelola Kementerian Agama. Tapi sejak zaman periode kedua Pak Joko Widodo itu kan dibentuklah namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi masuk ke rekening Kementerian Agama langsung pindah ke BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji namanya. Dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi tidak ada lagi dana itu di Kementerian Agama. Nah, bagaimana cara menetapkan biaya haji misalnya? Nah, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama menghitung berapa sih sebenarnya biaya penyelenggaraan yang kata Bapak dari A sampai Z itu apa aja yang dibutuhkan, termasuk mulai dari tanah air, manasiknya, selama hajinya, makan dia selama haji, termasuk dihitung biaya manasik, sampai dia berangkat, sampai dia di sana hotelnya berapa, dihitung semua. Dihitung semua itu namanya biaya BPIH. Nah, BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Jadi total semua. Nah, kalau namanya biaya perjalanan ibadah haji namanya BP itu yang ditanggung oleh jamaah. Misalnya hitungan tahun ini itu turun memang dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya yang diketok palu ya. Ketok palu oleh DPR karena DPR itu ada Komisi 8 mitra pemerintah yang mereka punya hak budgeting lah ya. Kita Kementerian Agama mengajukan budget sekian, nanti dibahas Pak detail memang bahasnya. Bahasa kecil-kecilnya pun dibahas di Panja itu. Nanti Panja menetapkan BPIH. Jadi total tahun kemarin itu 93, 410 286. Dan tahun ini 89 410 258. Jadi ada turun 4 jutaan lah. Jadi memang fluktuatif gitu Pak ya per tahun? Nah, turun 4 juta ya karena gini. Karena komponen-komponen ini kan ada yang menyangkut dolar ya. Misalnya sewa pesawat. Terus sewa pesawatnya cara ngitungnya gimana gitu kan. Jadi memang ada beberapa komponen yang memang diturunkan. Nah, jadi karena turun itu tetapi biaya yang ditetapkan tahun ini 55.431.750. Itu yang wajib disetor. Jadi masih nyetor lagi sekitar 30 juta. 30.400.000 lah. 25 ya 25 berapa ya? 28-an Pak. 28 ya? Iya. Nah, sekitar itulah. Ya turun sekitar 600.000 dari tahun lalu. Lumayan. Lumayan lah 600.000 kan. 600.000. Karena memang dana BPK yang dikelola BPKH itu ada yang diinvestasikan macam-macam Pak. Ada namanya suku ya, ada namanya SBSN yang kita nilai surat berharga syariah negara. Itu dikelola Bank Indonesia. Jadi dana itu menjadi pinjaman hutang negara kepada BPKH. Nanti negara akan memberi manfaat kepada BPKH. Sama dengan kita kalau beli suku itu Pak. Kita kan, nah kalau kita kan beli pribadi pakai uang pribadi. Suku itu surat Pak, SBSN. Suku itu surat berharga saham itu. Gitu lah ya. Saham. Hutang negara lah. Hutang negara tuh ngutang kepada masyarakat, mau ndak beli, kan deposito kita kan kecil Pak. Ya, tapi ini syariah ya. Syariah. Nah, ini kan kalau rata bank kita rata-rata bunga bank itu cuma 4% Pak. Tapi kalau SBSN suku ya, surat berharga syariah negara itu bisa mengasih manfaat 6%. Tapi gunanya macam-macam Pak, bangun tol juga itu pakai uang itu. Pakai macam-macam, bangun infrastruktur termasuk bangun-bangun madrasah. Nah, pemerintah tuh hutang kepada BPKH yang megang dana haji tadi, dipinjam oleh negara. Ketimbang kita minjam utang ke luar negeri, ya kan dengan biaya beban hutang. Makanya hutang kita kan tidak hutang lagi kepada ini. Nah, nanti nilai manfaat perputaran itulah yang biaya untuk mensubsidi. Bagi hasil gitu Pak ya. Bagi hasilnya. Tahun ini itu 33.978 dari dana manfaat yang belum berangkat.
Jadi teman-teman yang belum berangkat, ya seperti saya, uangnya itu digunakan itu Pak. uangnya itu sekitar 33.978. Oke. Dipakai. Nah kemarin ribut lah di MUI kemarin yang bilang itu nggak sah, nggak ada. Itu sebenarnya ini kan nilai manfaat bersama. Nah kenapa harus hati-hati menggunakannya? Jangan sampai modalnya pokoknya tergerus. Ya kan yang belum berangkat ini kan 25 juta dikali yang belum berangkat. Jangan sampai uang ini memakai uang yang setoran jamaah. Modal dasar. Makanya harus hati-hati. Makanya mereka mengelola ini, BPKH ini mengelola sendiri secara profesional. Dia mengelola dengan nilai manfaatnya yang dipakai untuk ini. Jangan sampai syaratnya jangan sampai menggerus itu. Nah, kalau kita mau tekan lagi bisa tapi bisa rata-rata menggerus dana haji yang sebelumnya. Nah, seharusnya Pak jamaah ini membayar sebanyak 89 juta tahun ini. Harusnya. Tapi karena ada subsidi dari teman-teman yang belum berangkat haji kepada teman-teman yang berangkat haji tahun ini sebesar 33 juta, ya itulah mengurangi beban jamaah. Baik. Saya ke Pak Musli. Pak Musli, dulu sama ya, artinya waktu daftar itu bayar 25 juta. Iya, 25 juta setor awal. Setor awal. Kemudian setelah itu gimana Pak? Untuk dananya? Pelunasannya. Kalau untuk daftar awal 25 juta. Kemudian kalau melengkapi semuanya itu memang saat sudah dipastikan porsi itu berangkat tahun ini, tahun 2024 kemarin kan? Maka ketika itu kira-kira ya 2 bulan atau 3 bulan sebelum berangkat itu kan sudah diberitahu berangkat. Lunaskan sekian bayarannya. Berapa Pak waktu itu? Lagi itu kami itu 92 juta memang. Dipotong 25 juta tadi itu. Dipotong lagi dana subsidi tadi. Jadi kami cuma bayar 28.750 kok tidak salah kemarin. Tahun lalu besar Pak, 37 juta tahun lalu. Iya, tambahannya itu. Tapi ada tambahan lagi tuh, bantuan lagi tuh Pak Kanwil kemarin itu, entah berapa 1,5 atau lagi tambahannya. Dan apa saya tidak tahu juga tuh. Jadi agak kurang bayarannya kemarin itu. Berarti waktu itu Bapak bayar untuk kursi 25, setelah itu pelunasan 28 juta. 28 juta. Itu saja Pak, tidak ada lagi tambahan-tambahan yang lain? Tidak ada, paling-paling kita ya kesehatan sendirilah kan, misal periksa kesehatan semuanya itu, paspor itu kita sendirilah kan. Kalau yang lain tidak tambah lagi, benar. Dan apa yang didapat Pak dengan biaya sebesar itu? Apa saja fasilitas yang disediakan oleh pemerintah gitu maksudnya? Fasilitas yang kami dapatkan itu mulai dari pelayanan manasik Pak. Manasik yang kami dapatkan, kemudian lagi ya seperti baju seragam ini Pak. Itu kan memang dari Kemenak juga, dari bank juga kan. Kemudian lagi kegiatan baju kami. Ini khusus yang dari Jambi atau? Ya, ini Indonesia. Indonesia untuk tahun 2024 isi semua Pak. Seperti ini semuanya. Itu ada Garudanya Pak. Ada Garudanya. Di kerahnya. Ya, di kerahnya di sini juga. Terus apa lagi Pak? Ketika itu kita penginapan di asrama haji Pak. Untuk apa? Keberangkatannya sampai ke bandara itu kayak kami dilayani seperti tamu raja memang Pak. Jadi kami di asrama haji itu dilayani baik makan, pelayanan kamar semuanya. Dari situ kami digiring pakai bus ke bandara, tidak melalui tempat ruang tunggu waiting room lagi Pak. Kami langsung masuk ke bandara Pak. Di dalam pesawat itu langsung. Turun mobil langsung naik pesawat. Nah itu. Nanti di Batam dulu ya? Batam juga dilayani semuanya, semakan semuanya. Waktu itu di Batam transit berapa lama Pak? Transit di Batam itu kemarin itu kami jam malam berangkat kan, paginya berangkatnya ke apanya? Ke Jedahnya itu. Ya sekitar 5-6 jam kemarin itu. Persiapan sana kan. Nanti di Jeddah gitu juga dilayani sampai ke Mekah. Dilayani semuanya termasuk pelayanan kesehatan. Kesehatan itu memang di setiap hotel itu ada 1 dokter 2 perawat. Dan standby memang Pak. Di kloter ada. Di kloternya, setiap kloter itu, Nah, kan rata-rata satu kloter kan dalam satu hotel dulu kan. Jadi itu dalam 2 hari sekali dia mengunjungi jamaah ke kamar-kamar. Di Madinah dulu atau ke? Di Mekah. Kami ke Mekah di Sisah ya. Baik. Untuk hotelnya Pak gimana Pak? Hotelnya nyaman Pak.
Alhamdulillah. Standar bintang 3, Pak. Standar bintang 3. Paling minim ya. Ya. Ini saya persiapan ini. Ya. Hotelnya Malah nyaman, bahkan mungkin ya lebih dari bintang 3. Bisa bintang 5 bisa. Iya, memang kalau memang padat Untuk memang. jarak Pak biasanya kan ini yang dipersoalkan. Ya. Jaraknya ya sekitar berapa kilo? 6 kilo, 7 kilo lah mungkin dari apa tuh? Ada bus, Pak. Tamu Ada bus, Pak. Bus selawat itu, bus selawat Biasanya itu ya ditempel di 24 hotel. jam. Ya. Standby. 24 jam standby, Pak. Jadi kalau kita mau ibadah ke Masjidil Haram misalnya kan, kita turun aja dari hotel, kita nunggu sebentar busnya jalan langsung. Bus khusus Gratis. untuk jamaah Jamaah haji haji Indonesia. Iya. Jamaah haji Indonesia. Oke. Gratis, Pak. Iya. Gratis. Artinya dengan biaya yang dikeluarkan itu bahasa sekarang worth it lah. Iya. kira-kira. Worth it lah, Pak. Kalau Tinggal umroh bawa aja pakai. berapa? Sebenarnya Pak kalau dibandingkan umroh Pak, murah, Pak. Iyalah. 40 hari, Pak. Oke. Baik, tadi Pak Yadi. Pak Yadi pengalamannya gimana? Sama. Jadi memang dari sisi kalau kita komparasi dengan umroh sebenarnya mahal ya. Murah. Mahal Pak. umroh, Ya, murah. ya, mahal umroh. Heeh. Karena umroh itu sekarang aja di 30-an, Pak. 12 hari aja rata-rata sudah 30. Sementara haji ini kan 40 hari ya Pak kayaknya. 40 hari. Dan semuanya sudah. Sudah. Dan luar biasa sekali lagi. Apalagi tadi sebagian dana yang disetor oleh pemerintah dengan investasi tadi itu kan membantu. Iya. Makanya dari dana 80 itu berapa yang di tadi Pak? Yang dibayar tuh hanya Hanya 50 ya? 48 juta. 48. Jadi sekitar lebih dari 40% itu dari hasil investasi. Sangat membantu jamaah. Jadi kalau jamaah disuruh bayar 85 itu lumayan juga tuh. Lumayan, Pak. Dan insya Allah sangat sangat luar biasa. Memang ya kita ini di khusus jamaah Indonesia dengan pelayanan seperti tadi itu luar biasa. Walaupun hotelnya jauh, kami dulu dapat di Mispala. Oh, Mispala, Pak. Mispala. Jadi bisnya itu kan 2, dari hotel ke terminal antara. Nah, memang yang agak perjuangan berat itu Pak Kiai dari terminal yang kedua ke masjid ini. Karena sudah bergabung seluruh jamaah negara-negara. Sekarang enggak? Sekarang satu, Pak. Sekarang satu. Satu. Langsung ke terminal, Pak. Alhamdulillah. Kalau dulu kami gitu dari hotel ke terminal. Sip Amir langsung. Oh, alhamdulillah. Jadi berarti sudah semakin Ada mantap. 2 terminal di pintu Maulid, satu di Sip Amir, Pak. Sip Amir ya. Nah, Pak Yadi kan lebih lama nih daripada Pak Mesli. Kalau dulu makanan gimana Pak? Sama alhamdulillah. Semuanya sudah disiapkan. Jadi kita Memang nggak perlu bawa apa-apa. Enggak, Tinggal tapi memang ada waktu beberapa hari di Mekah waktu Ya, itu. di Mekah aja. Di Mekah. Dan itu pun sudah luar biasa. Kita ada living cost ya Pak Kiai. Iya. Dikembalikan sekitar dulu 1.000. masih sekitar 4 jutaan. Ya, sekitar 1.000 real Sekarang dikembalikan agak ke kurang kita. ya, berapa? 750 Oh, kalau dulu 1.000 real kita. kemarin ya. Iya. Dikembalikan uang itu. Dulu kita dapat 1.000 real dikembalikan. Oke. Nah, itu pun dalam masa itu ya alhamdulillah dengan bekal 1.000 real itu cukup luar biasa. Ya. Insya Allah bagi kita yang sedang-sedang nih masih bisa lah untuk jajan-jajan apa itu cukup. Nah, kalau Jadi masih ada 700 real lah. ke Pak Musli makan gimana? Makan aman. full, Pak. Aman, alhamdulillah. Aman. Full sekarang. Cuma bahkan kita yang kurang biasa makan daging sama makan daging terus. Iya, insya Allah Potongannya aman. besar-besar. Buah ada tiap hari. Buahnya penuh, Pak. Ya, buah tiap hari. Artinya secara pokoknya enak ya. Enak. Kalau saya dengar ceritanya kok enak. Iya, enak Bang, Pak. Ya, Rasanya artinya kepingin lagi ke sana kan. Insya Allah. Pikiran kita pun juga nggak fokus ke Indonesia lagi Iya. dari sana. Iya, ya. Soalnya aman lah, haji ini udah lumayan komplit lah. Apalagi sekarang pemerintahan Pak Prabowo ini kan ada BPH Pak. Ini kita transisi. Ya. Nanti Kementerian Agama tahun ini kemungkinan terakhir menyelenggarakan ibadah haji ini. Nanti diserahkan kepada Badan Penyelenggara baru Pak ya. Udah dibentuk sendiri. Iya. Tetapi ya masih bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Menyangkut agama kan. Baik, Pak Mahbub. Ya. Ada satu lagi yang saya dengar ada haji plus kalau tidak salah istilahnya apa ya? Artinya Furoda, dia Pak. Ya. dengan dia membayar lebih, dia juga bisa Dia itu berangkat ada begitu. Itu haji ini bagaimana, kan Pak, ada mengenai- reguler Tapi ya. nanti Pak menjawab. Reguler. Kita harus jeda dulu. Iya. Kita jangan kemana-mana bisa tetap Iya. di Jambi Bicara. Kita masuk segmen yang ketiga, pemirsa, di Jambi Bicara hari ini. Dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741-66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Kita lanjutkan kembali ke Pak Mahbub. Yeah. Pak Mahbub, tadi yang kita bicarakan adalah
Haji reguler. Haji reguler. Iya. Sebenarnya ada berapa jenis haji? Tapi nanti Pak menjawabnya kita sapa dulu. Iya, boleh. Assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bung Pariji. Ya, silakan Pak Yudi di Telanai. Iya. Ya, Iya. silakan Pak Yudi. Terima kasih Pak Pariji atas waktunya. Pertama yang saya hormati Bapak narasumber yang berada di studio TVRI Jambi Jampito. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu karena waktu terbatas. Tapi tidak menutup rasa hormat saya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah satu kado ya untuk calon jemaah haji di tahun 2025 ini. Jadi selisihnya ada sekitar 84 jutaan. Luar biasa. Bahkan Presiden pada saat itu ditemukan oleh bertemu dengan komisi. Bahkan beliau masih ingin menurunkannya lagi. Bayangkan. Iya. Betul. Pada kesempatan ini tentu saya mengatakan bahwa bukan biaya haji ini dinaikkan. Nah itu kalau hadirnya pemerintah harus diturunkan. Artinya bisa diturunkan. Bukan dinaikkan yang bisa. Inilah hadirnya pemerintah. Selama ini tidak hadir. Yang kedua, mudah-mudahan dengan turunnya drastis biaya haji ini tidak mengurangi pelayanan. Nah ini catatannya. Ya kalau dia turun pelayanannya ambrul, ya sama dengan bohong. Ada transportasi, makan, minum, tempat penginapan, ini jadi persoalan terus setiap tahun. Ya. Yang terakhir ya intinya bahwa biaya haji itu selama ini adalah mahal. Tidak menjamin dengan pelayanan yang baik. Contohlah, selama ini ada bermasalah terus. Baik makan, penginapannya sampai harusnya 2 orang disumpeli sampai 4 orang. Nah artinya sudah waktunya bahwa memutus mata rantai penyelewengan dana haji. Ya kan selama ini diselewengkan itu. Haji ini kan banyak, kalau dia cuma 10 rupiah aja berapa korupsinya. Apalagi lebih daripada itu. Terus jumlahnya banyak. Makanya di zaman Prabowo ini, penyelenggaraan haji ini sudah keterbukaan informasi publik. Tidak ada lagi korupsi-korupsi di situ. Jadi selama ini korupsi. Iya terbuka aja lah kita. Banyak. Biaya haji aja dikorupsikan bagi yang lain. Baik, Pak Yudi. Ini tolong, artinya ini harus kita sikapi. Harus kita putus mata rantai korupsi itu. Baik. Nah berikutnya yang saya ingin tanyakan di dalam rangka penurunan haji ini, harga ini, biaya ini, bagaimana dengan batas umur yang diperbolehkan berangkat itu? Nah ini penting, udah antri itu bagaimana? Nanti biaya turun malah antrinya tidak diprioritaskan. Jadi gara-gara turun hajinya, sehingga ada semangat penyelenggara itu menyelenggarakan, karena tidak dapat duit. Jadi selama ini itulah tadi bobrok menurut saya. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan ya dengan penurunan harga ini pelayanan pun standar. Mudah-mudahan itu harapan daripada Pak Bobowo, bukan saya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi di Telanai. Pak Mahbub, saya menyoroti menggarisbawahi satu saja tentang penyelewengan. Apakah benar selama ini pernah ada penyelewengan dan biasanya pos-pos apa yang seperti itu dan bagaimana untuk mengatasi penyelewengan seperti itu? Kalau yang sependek yang saya tahu atau sepanjang yang saya tahu, korupsi haji itu korupsi yang dari mana, Pak? Karena Kementerian Agama itu sudah ada porsinya masing-masing. Kanwil porsinya ini. Karena gini, haji ini tidak berdiri sendiri dan tidak Kementerian Agama saja yang ikut terlibat. Kemenkes juga ikut terlibat, Kementerian Perhubungan juga ikut terlibat. Banyak sekali stakeholder kami di Kementerian Agama. Jadi makanya termasuk gini Pak, misalnya ini belum ya jamaah haji Jambi itu karena kita punya peraturan daerah tentang haji
di Jambi, Pak. Biaya ke Batam itu tidak dibeban jamaah, Pak. Iya. Itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Termasuk yang dari Kerinci itu ditanggung oleh Pemda Kerinci ke kota. embarkasi Antara di sini, Pak. Oke. Sudah selesai. Terus dari Antara mau terbang ke Hang Nadim itu disubsidi oleh pemerintah daerah. Itu charter pesawatnya itu charter dibayar oleh gubernur. Itu sejak zaman Pak Hasan Basri Agus sampai hari ini alhamdulillah kita terima kasih jamaah kepada gubernur ya, karena itu dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kalau ditanggung sendiri lumayan-lumayan, Pak. Nambah juga. Lumayan ya biayanya ke Batam aja berapa kalau PP. Itu hitungannya pesawat pergi, pulang, pergi kosong itu jemputnya. Nah, kita mengatakan bahwa komponen haji itu ya bisa turun. Turun tahun ini kan hanya sekitar 600.000, bukan turun signifikan. Jadi istilahnya kayak misalnya biaya untuk tiket pesawat aja, Pak. Itu disepakati rinciannya oleh DPR itu 33 juta. 33 juta. PP. Pokoknya berangkat pergi ya berangkat ya itunya 33 juta. Nah, kalau sebenarnya kalau kita hitung hari ini normal itu tidak segitu gitu kan. Tapi ya bagaimana, Pak, yang punya pesawat ya Garuda gitu, bukan Kementerian Agama. Iya kan? Yang ngatur ya perhubungan. Terus belum lagi komponen haji ini sangat banyak, Pak. Dan haji ini dikawasi oleh KPK, diawasi oleh kami juga Kementerian Agama, diaudit oleh BPK. Kita juga selama pelaksanaan haji juga diawasi. Saya kebetulan lama di Batam, 4 tahun saya di Batam. Di embarkasi pun kita diawasi oleh Inspektorat Jenderal yang tiap hari stay di situ yang mengawasi, Pak. Mulai dapur kita dilihat, masak di dapurnya dilihat, cara kita nyajikan, cara kita melayani masyarakat. Yang terlibat pun juga Bea Cukai ikut terlibat, imigrasi ikut terlibat, Kementerian Perhubungan ikut terlibat, Kemenkes ikut terlibat. Nah, apalagi mulai tahun kemarin, Pak, istitoah yang dilakukan kesehatan ya. Kayak mohon maaf, Pak. Orang yang tidak layak untuk terbang itu diperiksa melalui Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan itu ya di daerah, misalnya dari mulai puskesmas sampai ke dinas kabupaten dan kota, memastikan jamaah ini istitoah dari sisi kesehatan. Artinya ya kalaupun dia lansia, ya kita lansia juga tidak jamin, Pak. Lansia ada yang lebih kuat, tapi ada juga yang muda. Kalau dia punya komorbid ya, penyakit bawaan itu juga repot. Kalau batas juga, umur, Pak Mahbub? Batas umur tidak dibatasi. Mau dibatasi. Cuman daftar haji itu bolehnya umur 12 tahun sekarang. Tidak boleh juga bayi didaftarin, Pak. Mentang-mentang lama kan bayi didaftarin. Oke, ya, nanti udah baik, balik lah. Saya ingin ke Pak Musli untuk menanggapi tentang banyak tadi kata Pak Yudi bagai persoalan misalnya hotel kamarnya untuk 2, untuk 4 orang, termasuk makanan. Nah, kalau pengalaman sekali lagi pengalaman Pak Musli, apakah terjadi seperti itu? Yang kemarin kami berangkat, kalau masalah hotel enggak aman, Pak. Sesuai dengan hotel itu keadaan. satu kamar untuk berapa orang? Kalau kemarin itu hotel untuk 4 orang memang. Satu kamar standarnya seperti itu. Oke. Nah, cuman memang dulu ya. yang agak rapat-rapat memang ketika kita di Arafah sama di Mina, memang keadaannya memang seperti itu. Tempatnya itu di Arafah itu Pak, satu jamaah itu 0,8. Tetapi hasil review kemarin tidak sampai 0,8. Dan bahkan tahun ini dikasih kasur, Pak. Kasih kasur. Sebelum-sebelumnya tidak ada kasur. Dikasih bantal. Maksudnya 0,8 apa nih, Mbak Mahbub? Space-nya, Pak. Satu orang itu ukuran. Jadi bapak tuh tidur tuh harus pas badan kita, Pak. Nah itu. Gitu ya. Karena mahal, Pak. Karena di Arafah itu mahal. Arafah sama Mina aja yang pada pada itu memang seperti itu memang apanya. Dan itu jadi seni juga, Pak. Kalau nggak ada di situ kan kita nggak ada perjuangannya namanya. Baik. Jadi tahun 2024 hal seperti itu tidak terjadi, Pak. Jadi. Kalau hotel aman, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Jayadi? Kalau di 2012 itu memang belum ada kasur. Jadi kita di Arafah itu masih pakai tenda, ambal ya. Ambal sendiri. Pakai ambal, ada yang pengen lapang, gelar sejadah di hamparan gitu kan. Bahkan kami di Musdalifah itu, Pak, pakai karpet semua, Pak. Harus pakai karpet ya. Karpet, Pak. Kalau dulu belum gitu. Jadi memang haji ini tidak bisa ditebak, Pak. Betul. Tahun lalu sebelumnya kita terkena di Musdalifah. Sehingga jamaah itu sampai pukul 2 siang belum diangkat. Panasnya minta ampun itu kalau udah di situ tidak ada tempat berteduh. Diantisipasi dengan murur, Pak. Jadi istilahnya jamaah haji itu hanya lewat sesaat langsung ke Mina. Alhamdulillah pukul 8 pagi udah selesai.
Tapi lagi-lagi kan masalahnya bukan di situ lagi. Iya. Pindah masalahnya ke Mina lagi. Saya 2007, saya mohon maaf Pak, saya bukan maksud ria ya. Saya 4 kali sudah naik haji ya. Artinya bahwa baik saya sebagai petugas yang berada di Saudi Arabia maupun petugas yang membawa jamaah maupun petugas sebagai yang ngawasi jamaah haji itu. Saya rasa kami tidak ada teman-teman kami yang bertugas itu yang artinya mengungkapkan rasa syukur untuk diberangkatkan oleh negara, Pak. Harus kita ya isinya kawan-kawan ya berkorban jiwa dan raga di situ, Pak. Karena memang doktrin kami ketika kami menjadi petugas, ibadahnya itu yang layani orang gitu. Bukan ibadahnya harus ke Masjidil Haram, umroh berkali-kali itu tidak ada dalam sini. Bahkan malah petugas haji itu ada yang tidak melaksanakan ibadah haji, Pak. Karena memang fokus dia melayani jamaah jangan sampai terjadi apa-apa terhadap jamaah. Nah, kalau kasus-kasus ya wajar aja, Pak. Kadang-kadang dia tuh gini, mohon maaf Pak ya. Misalnya penempatan hotel. Kadang kan orang yang merasa ingin sekamar sama istrinya. Ini kan nggak bisa Pak, zaman ini akhirnya. Boleh Pak ya? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Laki-laki perempuan bisa, ya bisa. Jadi istilahnya ya kelompok-kelompok gitu. Ada yang mau, ada yang tidak. Ya macam-macam lah. Soal orang mengambil keuntungan dari pelaksanaan ibadah, iya Pak, pasti semua orang yang nipu ada. Ya namanya orang jahat kan di mana-mana Pak. Jadi insya Allah. Kalau Kementerian Agama rasa saya Pak, sepengetahuan saya kami tidak punya itikat untuk menyelewengkan ibadah haji ini, insya Allah. Baik, Pak Mahfud, kita jawab pertanyaan yang belum dijawab tadi tentang jenis atau tipe-tipe haji. Nah, jadi haji yang kita bicara tadi itu haji reguler. Jadi daftarnya dikasih nomor porsi. Nanti itu yang masa tunggunya 32 tahun, Pak. Ada haji khusus, itu memang kalau nggak salah $8.000 ya. Kalau store awalnya kalau salah berapa? 4.000 apa 4.000 dolar ya, kalau salah setoran awalnya dapat dia nomor porsi resmi Pak dari pemerintah. Nah itu juga masa tunggunya mungkin relatif agak lebih singkat, tapi juga lumayan ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Nah haji khusus, karena ada provinsi 8% dari 221 jamaah haji Indonesia yang dikasih kota, 8%-nya adalah jamaah haji khusus. Oh itu yang menentukan? Sama DPR Pak. DPR juga? Iya sama DPR. Karena ada undang-undang haji itu tentang yang menetapkan bahwa dari kota seluruhnya itu 8% adalah kota haji khusus. Khususnya apa Pak? Karena waktunya lebih? Malah lebih singkat. Mungkin hotelnya bisa nginap di Fairmont, nginap di Darut Tauhid yang hotel paling mahal Pak, yang 1 miliar semalam itu kan ada hotel di sana. Ya itu standarnya ya tergantung selera ya. Saya misalnya ya penerbangan mau kelas eksekutif, penerbangan mau kelas bisnis. Artinya itu juga dikelola oleh? Enggak, itu sepenuhnya dikelola oleh PIHK, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus namanya, yang diberi izin oleh Kementerian Agama. Kami kenapa harus uangnya dijaminkan ke Kementerian Agama Pak? Karena takutnya namanya orang swasta kan Pak. Oh itu swasta Pak ya? Iya. Jadi pada saat mau berangkat Kementerian Agama mencairkan itu, ke BPKH mencairkan itu kepada penyelenggara ibadah. Nah ada haji poroda yang terbaru. Nah apa itu Pak? Poroda itu biasanya undangan dari kerajaan Saudi. Saya semacam kayak undangan lah, dikasih visa. Tapi aturannya yang poroda itu tetap harus mendaftar ke PIHK Pak. Harusnya nggak boleh berangkat sendiri. Iya, nggak boleh berangkat sendiri. Karena di sana di sana itu sudah ada semacam aplikasi sekarang Pak untuk masuk ke area itu tuh. Saya lupa apa namanya ya. Pak Wahyudi mungkin tahu tuh. Apa namanya? Nusuk. Nah, ada main nusuk Pak. Jadi tidak sembarang orang bisa dapat akses untuk masuk ke Arafah. Bisa masuk. Karena haji itu al-haji Arafah itu, haji itu kan Arafahnya itu Pak. Iya betul. Yang lain-lain mungkin Bapak bisa lewati bayar dam misalnya kan. Tapi kalau yang Arafah itu nggak bisa diganti dengan apapun. Nah gitu. Terus ada juga haji satu lagi Pak yang haji liar. Yang menggunakan visa kerja, visa ya. Tapi hajinya sah. Ini kan harus beda Pak. Ibadah ini kan tidak ada sangkut pautnya. Cuma kan kalau kita ini, nah itulah Pak, ya mohon maaf lah, tahun kemarin itu jamaah-jamaah negara lain itu banyak yang tidak diurus oleh pemerintahnya Pak. Itulah yang sering kepanasan, banyak yang meninggal itu kan Pak. Yang ya ada video-videonya kemarin kan. Nah kalau kita satu orang pun Pak
hilang, Pak, kita cari gitu. Betul. Karena kita memang ada kontrolnya, memang kontrol jamaahnya kita memang ada kontrolnya. Bahkan ada chip, Pak, kalau Digelang. Pakai barcode juga, Pak. Oke. Barcode. Sebentar, Ada Bang. barcode. juga ada. Berarti orang yang berhaji dari semua negara yang ada di dunia ini Iya. tidak semuanya dikelola oleh negara. Ada yang tidak semua dikelola oleh negara. Oke. Kalau kita kan dijamin oleh negara. Iya. Oke. Bahkan duta besar pun standby di situ, Pak. Di sana dalam rangka. Jangankan haji, umroh aja diurus, Pak, oleh pemerintah. Oke. Baik. Saya ke Pak Musli lagi. Oke, Pak. Pak Musli, apa yang berkesan dari pelayanan pemerintah? Ya. Kalau dari pengalaman kami, yang berkesan itu memang dari sisi pelayanannya, Pak. Berkesan pada kami. Kami merasa bahwa haji yang kami laksanakan itu kami tinggal melaksanakan aja, Pak. Pelayanan diatur semuanya sudah diberikan fasilitasnya, tinggal melaksanakan aja, Pak. Jadi apa yang sudah kami keluarkan itu kami tidak merasa rugi, tidak merasa diselewengkan, tidak merasa sama sekali, Pak, karena pelayanan yang kami dapatkan itu, Pak. Baik dari sisi pelayanan manasiknya, baik dari sisi pelayanan konsumsinya maupun kesehatannya. Nah, itu sangat yang kami apakan merasa berkesan, Pak, dari rombongan kami. Kalau Pak Yayadi di tahun itu ya? Iya. Ya, tahun. Kalau saya yang sangat berkesan tuh memang kebersamaannya itu, Pak. Iya, Ya. betul. Jadi kadang-kadang walaupun jaraknya jauh, Iya, betul, Pak. kita kadang-kadang lebih suka jalan kaki dari hotel yang mestinya naik bis 2 kali, kayak gitu jalan kaki. Paling jauh berapa kilo, Pak? Kalau waktu itu mungkin sekitar 4-5 kilo lah 4-5 di Mispalah itu. Jadi kita sambil menikmati, tapi memang pakai strategi. Jadi kalau misalnya pergi subuh itu pulangnya duha, Ya. pergi zuhur nanti pulangnya isya. Pulang isya. Jadi memang tidak habis energi gitu kan. Nah jadi memang Nah, kalau seperti itu kan jatah makannya kan di hotel ya? ya, enggak kalau yang waktu Dulu itu, kan belum, Pak. Dulu belum. Oh, dulu belum. Karena kita dikasih living cost 1.000 itu. Oh, makanya bebas. Nah, iya bebas. Oh, Bahkan oke. dan yang luar biasa berkesan bagi kami itu Pak Kiai, kalau di sekitar hotel kita Indonesia itu dulu sama seperti di Indonesia banyak orang jual pakai ini lapa-lapa itu. Nasi Kami gemuk juga ada masih juga? ada. Nasi, Masih ada. nasi ya. Masih, Pak. Nasi Masih ada di kami. Iya, Nasi kuning. nasi 1 real, ayam sepotong sereal. Jadi Sekarang modal 5, sekarang Pak. berapa? 4.000? Sekarang 5 real, kan, Pak. Pada Kemarin, 800. Jadi modal 4 real tuh udah dapat nasi putih, lauk 2 sama sayur 1 gitu. Jadi 1.000 real tuh cukup gitu. Jadi pengen cepat-cepat berangkat. Iya, benar. Kita harus jeda dulu, masih ada satu Insya segmen. Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jami Bicara. Kita masuk di penghujung dialog Jambi Bicara pada sore hari ini, pemirsa, tentang kualitas layanan haji. Tadi sudah banyak kita perbincangkan, mulai bagaimana manajemen pengelolaan haji, kuotanya, kemudian dana haji, dan kemudian pelaksanaan di sana. Terakhir ke Pak Muslih terlebih dahulu. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kualitas layanan haji di Indonesia, khususnya yang Bapak rasakan tahun kemarin dan harapannya di tahun ini? Gimana, Pak? Ya. Saya kira untuk kualitas pelayanan haji tahun ini itu memang yang kami rasakan sangat memuaskan bagi kami. Dan kami tidak merasa rugi, bahkan merasa beruntung dengan apa yang sudah kami setorkan tadi. Dan untuk yang akan datang memang kita berharap kualitas seperti ini tetap dipertahankan minimal. Kalau bisa ditingkatkan lebih, kan? Walaupun biayanya sekarang agak diturunkan, kan? Turun 600.000. Tapi saya yakin insya Allah kalau saya lihat dari manajemen yang terlaksana kemarin itu, mudah-mudahan tetap bisa terlaksana itu. Ya, saya itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Musli. Terakhir Pak Jayadi, apa yang Bapak sampaikan? Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah ya. Terima kasih, Pak. Karena saya yakin apalagi di Kemenang kan banyak kiainya kan. Karena haji ini kan tamu Allah. Iya, betul, Pak. Kita jadi tamu raja itu sudah luar biasa Iya, diladeni. Apalagi jadi tamu Allah. Dan saya pun alhamdulillah waktu berangkat tuh Pak Kiai, saya berharap betul bertekad pokoknya siapapun nanti yang bisa saya bantu. Iya. Memang dikasih jalan oleh Allah. Kita pun akhirnya dimudahkan. Iya. Dengan kita niat seperti itu, jadi berangkat haji itu bukan, mohon maaf, bukan mencari gelar, bukan apa, tapi betul-betul kita Melaksanakan melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi tamu Allah.
Dan haji ini kan dimuliakan. Iya. Dan ada satu sedikit Pak Kiai tambahan saya itu. Sebagian orang ini kan kadang-kadang merasa belum dipanggil. Iya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran itu kan sudah. Ya, sudah. Surat Al-Hajj ayat 27 ya. Iya. Benar. Allah sampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Iya. Wa azim bin nas gitu kan. Bil hajj. Serulah manusia. Nah, cuman masalahnya sebagian orang mungkin karena tidak paham merasa belum dipanggil, sehingga dia dah menyerah. Apalagi ini antrinya 30 tahun lebih. Iya. Jadi mestinya kalau kita mau dipanggil ya kita berniat, berikhtiar. Baik. Cari tiketnya, minimal tiket tuh doa niat dulu, ya dikit-dikit nabung lah Baik. mudah-mudahan. Allah. Terakhir, terima kasih Pak Jadi, terima kasih Pak Terima Mahbub. kasih Pak Jayadi sama Pak Muslim Ya, yang Pak. sudah memberikan testimoni lah. Intinya bahwa kami juga tidak jumawa juga tetap waspada juga dalam pelaksanaan. Dan mungkin saya menghimbau kepada jamaah yang sudah memasuk dalam daftar untuk berangkat tahun ini untuk mempersiapkan diri. Ya. Karena rangkaian pelaksanaan ibadah haji ini cukup panjang, Pak. Panjang, Melelahkan. Dan ibadah haji ini lebih oleh saya katakan 75% itu fisik, Pak. Fisik ya. Fisik, benar. Bapak bayangin kalau tawaf 7 kali, kalau itu 500 meter 7 kali 5 3 kilo setengah. Ya. Sa'i Sa'i. itu Ya. sekitar 800 meter kali 7 Ya. bolak-balik ya artinya 7 kilo Pak jalan Ya. kaki walaupun ada naik skuter ya walaupun ya janganlah naik skuter Tidak menikmati ya. ya dan itu wajib dilaksanakan. Nah bagi yang uzur ya mungkin ada cara lain tapi itu yang wajib-wajib bagi makanya istitoahan itu mulai dari sekarang ya jagalah kesehatan yang kolesterol ya jaga darah tinggi dan segala macam asam urat tolong dijaga itu halnya bentuknya sepele tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian yang calon jamaah haji tolong dipersiapkan fisiknya. Baik. Dan keikhlasan karena haji ini adalah lapak tilas perjalanan mulai dari zaman Nabi Adam dan itu difinalkan oleh Nabi Muhammad SAW di Haji Wada bahwa itulah rangkaian kehidupan ibadah manusia yang final. Makanya haji ditaruh di rukun Islam yang kelima. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Mahbub, Pak Jayadi, Pak Muslim sudah hadir dan memberikan banyak informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan haji di Indonesia, khususnya nanti di tahun 2025. Terima kasih.